Bus Putra Rafflesia dari arah Bengkulu menuju Jakarta mengalami kecelakaan di pesisir barat Lampung pada Rabu, 11 Desember 2024 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Peristiwa yang dialami oleh bus Putra Rafflesia tersebut merupakan kecelakaan tunggal, tepatnya terjadi di hutan kawasan TNBBS Tebing Batu, Pokon Rata Agung, Kecamatan Lemong, pesisir barat Lampung. Bus Putra Rafflesia masuk jurang sedalam 50 meter dan terbakar sehingga menyebabkan 3 orang meninggal. Baik Tribuners, untuk lebih jelasnya kami sudah terhubung kepada Aditya Mahati Danar Hidayat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Lampung. Halo Mas Adit. Iya, siang Mbak, gimana? Baik, apa kabar Mas Adit? Baik. Baik Mas, langsung saja Mas, jika dilihat nih dari sisi pengamat, sejauh ini apakah ada indikasi terkait kelalaian pengemudi atau kondisi kendaraan yang dapat menjadi faktor penyebab utama kecelakaan ini? Itu yang terkait bus dari Bengkulu ke Jakarta ya, mungkin ada salah satu faktor dari human error-nya atau juga bisa jadi di kendaraannya. Contohnya kalau di human error-nya mungkin supirnya agak sedikit mengantuk, jadi ada semacam sleep memory minus, jadi dia terkantuk sedikit, tapi itu menyebabkan kecelakaan jika memiliki kecepatan yang tinggi. Bisa juga dari segi kendaraannya. Kalau dari kendaraannya salah satunya ya perawatan kendaraan kurang baik, mungkin rem yang nggak jalan, ataupun bannya sudah aus, ataupun yang faktor-faktor teknis lainnya yang menyebabkan kecelakaan itu. Jadi ada 2 sebab, dari human error dari supirnya, yang kedua dari kendaraannya tersebut gitu. Jadi harus diperhatikan kembali ya Mas, soal kelayakan jalan oleh bus itu sendiri. Lalu kalau faktor cuaca atau kondisi jalan juga berperan Mas? Kalau kondisi jalan, dia lewat pesisir kan ya, kecelakaannya di pesisir. Di pesisir itu lebih rentan hujan ya akhir-akhir ini. Jadi cuaca juga berpengaruh. Tapi kalau pada saat kecelakaan, saya rasa pada saat tidak posisi hujan kan, jadi cuaca tidak berpengaruh pada saat kecelakaan tersebut. Tapi kalau kondisi jalan di jalan tersebut udah lumayan bagus di pesisir barat, jadi faktor lainnya ya bukan dari jalan dan cuaca sepertinya Mbak. Baik Mas Adit, lalu sebaiknya apa sih Mas langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan keselamatan di jalur yang rawan kecelakaan seperti ini? Mungkin dari kalau dari dinas terkait, dalam hal ini dinas perhubungan ya, dia harus segera memasang rambu-rambu rawan kecelakaan. Mungkin dari segi geometri jalannya, dari segi lingkungannya, posisinya, itu harus ada rambu-rambu jalan kayak rambu rawan kecelakaan, ataupun hati-hati, terus pemasangan lampu. Mungkin kadang kalau di posisi barat terus tahuku lajurnya gelap ya, jadi kurang penerangan juga bisa. Terus kalau dari PO busnya perlu diperhatikan lagi perawatan kendaraan ya Mbak. Jadi kendaraan itu di-maintain setiap 3 bulan lah untuk kendaraan yang jarak jauh seperti bus dari Bengkulu ke Jakarta tersebut. Baik Mas, lalu juga pada kejadian seperti ini nih Mas, apakah korban mendapatkan kompensasi dari pihak bus? Kalau iya, bentuknya seperti apa Mas? Seharusnya iya mendapatkan kompensasi, karena kan tiket yang dijual secara resmi itu sudah ditanggung oleh Jasara Harja. Jadi mereka mendapatkan kompensasi baik dari Jasara Harja maupun dari PO busnya. Kecuali kalau mereka beli tiketnya di luar dari prosedur ya, jadi kayak naik turunkan penumpang tapi tidak teratur, atau beli dari terminal bayangan tidak pada loketnya, itu yang tidak dapat kompensasi. Tapi kalau dia membeli tiket secara prosedural, dia mendapatkan kompensasi dari Jasara Harja. Baik, lalu Mas, apa sih langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk meningkatkan keselamatan jalan dan transportasi di daerah, khususnya di daerah pesisir barat Lampung? Saya rasa yang perlu ditingkatkan kewaspadaannya. Kalau dari pemerintah daerahnya, yaitu tadi lebih memahami kondisi jalannya dengan memasang rambu-rambu ataupun penerangan yang sesuai. Terus kalau bisa di sepanjang pesisir
barat itu kan jalannya berlubang-lubang gitu, di patching sedikit dan menutupi lubang-lubang yang terlalu dalam. Karena kalau pada saat malam hari berkendara terus kena lubang gitu, kecelakaan bakal lebih riskan di situ, Mbak. Mungkin pemerhati kalau dari pemerintah di situ sih, instansi yang terkait ya dinas perhubungan, mau baik dia di kabupaten ataupun di provinsi. Jadi memang semua harus menanggulangi ini ya Mas ya, dari pihak-pihak terkait seperti itu. Iya, iya. Lalu terakhir Mas, bagaimana upaya penanggulangan pasca kejadian ini baik dari hal pertolongan pertama, evakuasi serta pemulihan bagi korban yang selamat? Ya, itu mungkin sudah ditangani dari polisian, karena yang pada saat kecelakaan masih kepolisian turun. Prosedurnya juga sudah baik, dievakuasi penumpang yang korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk kendaraannya mungkin sudah dilakukan buka tutup jalan karena itu akan menyebabkan kemacetan, sudah dilakukan oleh kepolisian terkait dan penanganannya juga sudah baik saya rasa. Baik Mas Adit, pastinya kita berharap semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi ya Mas di masa depan. Terima kasih banyak Mas Adit atas waktunya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Itu saja perbincangan terkait dengan pengamat. Nantikan informasi lain Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Terima kasih dan sampai jumpa.